Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Senantiasa saya berdoa dan berharap saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat anugerah Tuhan. Pada hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Diperbarui Menuju Kesempurnaan. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami selalu mengucap syukur pada hari ini. Terima kasih untuk anugerah berkat kebaikan Tuhan semua yang sudah kami rasakan setiap hari. Sungguh kami menyadari bahwa semuanya ini adalah karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan menyediakan segala perkara-perkara yang baik bagi kami semua, umat-Mu yang selalu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Dan kami menyadari semua itu karena rencana-Mu itu sungguh baik dan sempurna. Bapa, pada kesempatan ini kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pada suatu hari ada seorang pria mendatangi guru yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Tidak diduga sama sekali, pria itu datang hanya untuk meludahi muka sang guru yang bijak itu. Kemudian seorang murid yang berdiri di sebelah sang guru segera bergerak maju untuk membuat perhitungan dengan pria itu. Namun sang guru memberi isyarat kepada muridnya itu untuk membiarkan orang itu pergi saja. Kemudian sang guru berkata, "Bukan saya yang diludahi oleh dia. Dia belum mengenal saya. Dia meludahi gagasannya sendiri tentang saya yang ia dengar dari orang lain." Dan perkataan itu membuat pria yang meludahi guru itu, pria itu menjadi merasa bersalah. Dia berharap sang guru akan marah atau tersinggung kepada saat dia ludahi. Tetapi sang guru bijak itu berkata bijak kepada muridnya. Keesokan harinya, pria itu datang kembali kepada sang guru dan dia berkata, "Saya hendak meminta maaf atas perbuatan saya yang kemarin." Kemudian sang guru bertanya, "Perbuatan yang mana ya?" "Bukankah kemarin saya meludahi Anda?" sahut pria itu. "Tidak ada yang perlu dimaafkan, saudaraku, karena saya yang hari ini bukanlah saya yang kemarin. Seperti Anda hari ini, yang juga berbeda dari Anda yang kemarin," sahut sang guru dengan bijaksana. Saudaraku, setiap hari selalu ada hari baru dengan hidup yang baru pula. Hidup baru yang Tuhan berikan menggerakkan kita untuk berubah setiap hari. Perubahan kita menjadi semakin serupa dengan Kristus dinyatakan melalui hidup keseharian kita. Kita belajar untuk tidak lagi berfokus pada hal-hal duniawi. Semua perbuatan yang digerakkan oleh hawa nafsu dan berbagai dosa yang tidak selaras dengan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita berusaha menuju hidup baru yang rohani, yang senantiasa diperbarui untuk semakin serupa dengan karakter Allah. Mari kita baca Kolose pasal 3 ayat 10. "Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya." Saudaraku,
Firman Tuhan yang kita baca ini berbicara tentang proses perubahan besar yang dialami orang Kristen. Kita didorong untuk menanggalkan manusia lama dengan segala kebiasaannya yang berdosa dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut gambar Allah. Proses ini tidak berhenti pada saat pertobatan, tetapi terus berlangsung sepanjang hidup kita. Apa yang dimaksud dengan manusia lama? Manusia lama itu mewakili sifat dan kebiasaan kita yang berdosa sebelum kita diselamatkan dalam kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Sifat ini termasuk keegoisan, ketamakan, kemarahan, dan juga hawa nafsu. Kita didorong untuk menanggalkan manusia lama dengan cara mengakui dosa-dosa kita dan memohon ampunan dari Allah, menolak godaan dan keinginan dosa, dan mematikan perbuatan daging. Apa yang dimaksud dengan manusia baru? Manusia baru itu melambangkan kehidupan baru yang kita terima dalam Yesus Kristus. Sifat-sifat manusia baru ini termasuk soal kasih, sukacita, damai sejahtera, soal kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan. Kita didorong untuk mengenakan manusia baru dengan cara rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan, berdoa dan meminta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita, melakukan perbuatan kasih dan kebaikan, bertumbuh dalam iman dan pengetahuan tentang Allah. Juga yang saudara lakukan saat ini, mendengarkan renungan hari ini. Jadi saudaraku, menjalani hidup dalam kebenaran Tuhan itu berarti kita bersedia untuk mengalami pembaruan yang terus-menerus setiap waktu, setiap hari. Proses mengenakan manusia baru itu bukanlah proses yang instan, tetapi membutuhkan pembaruan yang terus-menerus dilakukan. Kita harus terus belajar dan terus bertumbuh dalam iman, serta melawan godaan untuk kembali kepada kebiasaan lama. Roh Kudus yang akan membantu kita dalam menjalani proses ini dengan memberikan kita kekuatan dan juga hikmat. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bagaimana cara kita dapat menjalani hidup yang berkemenangan setiap hari sebagai manusia yang baru? Deklarasikan terus-menerus bahwa kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Deklarasi ini tidak boleh hanya ada di dalam mulut kita, tetapi kita lakukan dengan segenap hati kita. Kita harus hidup dalam pikiran dan juga perasaan kita. Kita nyatakan deklarasi ini. Misalnya ketika kita menghadapi suatu tantangan pekerjaan di mana kita pernah gagal sebelumnya, di dalam tantangan itu pikiran lama kita akan dipenuhi ketakutan, karena pikiran lama kita dipenuhi dengan kenangan akan kegagalan di masa lalu. Maka hal ini tidak boleh kita biarkan dalam hidup kita sekarang ini. Pikiran kita harus diperbarui menjadi ciptaan baru. Percaya bahwa pikiran yang lama itu sudah berlalu dan pikiran yang baru sudah datang, ada di dalam hidup kita sekarang ini. Kita harus memiliki keberanian untuk percaya bahwa pikiran lama kita sudah diangkat oleh Tuhan, diganti oleh pikiran yang baru, hati yang baru, semangat yang baru, rohani yang baru. Sekarang kita memiliki pikiran baru, pikiran yang diperbarui oleh Kristus setiap hari. Kita tidak lagi memikirkan pikiran yang tidak sanggup kita pikirkan, karena kita tahu Allah kita itu sanggup melakukan lebih dari apa yang sanggup kita pikirkan dan kita doakan. Untuk memprogram pikiran kita itu,
kita perlu mendeklarasikan secara terus-menerus setiap waktu, saudaraku. Mari kita baca 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudaraku, ketika seseorang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya, dia mengalami kelahiran baru. Ini bukan hanya perubahan moral, tetapi suatu transformasi spiritual yang sangat mendasar. Roh Kudus masuk ke dalam hati orang tersebut dan menciptakan ciptaan yang baru dalam hidup orang itu. Ciptaan baru itu memiliki harapan yang baru juga, dan ini sifatnya kekal karena keselamatan kekal ada pada orang itu. Orang Kristen tidak lagi hidup dalam ketakutan akan kematian, tetapi memiliki kepastian, keselamatan, dan kehidupan kekal di surga bersama dengan Tuhan. Jadi setiap kali pikiran lama kita muncul mengenai kegagalan, mengenai kelemahan, mengenai sakit hati, kita bisa segera mengatasinya dengan deklarasi kita. Katakan dalam hidupmu, dalam hatimu, dengan segenap kesungguhanmu, katakan, aku ini ciptaan baru. Jangan biarkan iblis terus menghalangi kita, saudaraku, untuk mencapai yang terbaik dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Kita memiliki harapan baru, pembaruan yang sungguh-sungguh, yang radikal ada di dalam hidup kita. Dan itu semua karena kemurahan Tuhan, karena karya Tuhan, bukan karena kekuatan atau hasil usahanya kita. Tidak, saudaraku, itu adalah anugerah kemurahan Tuhan yang terjadi dalam hidup saya, dalam hidup saudara, dalam hidup kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Kita bisa dan mampu menjadi diri kita yang terbaik, sebagaimana yang Tuhan inginkan pada semua anak-anaknya, karena kita sudah diciptakan menjadi ciptaan yang baru. Dan setiap hari Tuhan memberikan kepada kita halaman yang baru untuk kita isi dengan hidup yang baru pula. Mari kita hidupi hidup yang baru itu, saudaraku. Mengertilah, saudaraku, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk menjalani hidup yang berbeda dari orang-orang dunia. Kita harus meninggalkan kebiasaan lama dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut gambar Allah. Proses ini membutuhkan suatu komitmen dan usaha yang sungguh-sungguh. Tetapi Roh Kudus akan membantu kita untuk kita terus bertumbuh dan menjadi pribadi yang lebih seperti Kristus. Seperti sungai yang selalu mengalirkan air baru setiap hari, demikian pula hidup kita setiap hari ada yang baru. Kita pada hari ini bukan lagi kita pada hari kemarin, saudaraku. Dan perubahan ini kiranya tidak berhenti dalam kehidupan pribadi, melainkan terulur sebagai berkat bagi sesama kita. Ya, saudaraku, seperti sungai yang mengalirkan air yang baru setiap hari, demikian juga dengan hidup kita yang senantiasa diperbarui menuju kesempurnaan ilahi. Setiap bangun pagi, datanglah pada Tuhan, supaya kita menerima yang baru pada hidup kita setiap hari. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa yang kekal dan penuh kasih, saat ini kami datang kepadamu dengan penuh rasa syukur atas firman-Mu yang penuh hikmat dan kekuatan. Firman-Mu yang mengingatkan kami tentang identitas baru kami sebagai manusia baru di dalam Kristus. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang menyelamatkan kami dari dosa dan dari maut.
kami telah menanggalkan manusia lama dengan segala perbuatannya yang jahat dan berdosa. Kami telah mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut gambar-Mu, yaitu dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Roh Kudus, pimpinlah kami dalam proses pembaruan ini. Berikan kami kekuatan untuk terus bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan tentang Yesus Kristus. Tuhan, tolonglah kami untuk menanggalkan sifat-sifat lama seperti amarah, kedengkian, dan dusta, dan mengenakan sifat-sifat baru seperti kasih, belas kasihan, dan kesabaran. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar kami hidup sesuai dengan identitas baru kami sebagai manusia baru. Berikan kami hikmat untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami selalu hidup dalam terang firman-Mu dan melakukan kehendak-Mu dengan segenap hati kami. Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih telah memberikan kami hidup yang baru di dalam Kristus. Kami mohon agar Engkau terus menyertai dan memimpin kami dalam menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati, dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kami mohon jamahan-Mu, agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini,
dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali saudaraku, Shalom, Tuhan memberkati.